Apa kata Ustadz dari Makassar dalam sebuah ceramah YouTube-nya? Itu pelawak, kata dia. Itu orang hanya melawak bisa ceramah sampai ke Malaysia. Kalau pelawak kenapa ditakuti? Kalau pelawak kenapa dikhawatirkan? Apakah mereka khawatir karena berat badannya yang tak sampai 50 kg itu? Kau keras-keras berteriak, kenapa orang tidak takut kepadamu? Lalu kau apa? Kau marah-marah, bidah haram. Kenapa orang tidak takut? Lalu siapa yang sebenarnya radikal itu? Apakah ini pelawak syariah? Orang tertawa, tapi ada yang ketakutan di balik tawa itu. Karena yang dia sampaikan adalah kesejatian. Hai Ustadz yang menuduh aku pelawak. Ustadz marah? Tidak. Saya tidak marah aja orang sudah takut. Apa yang saya takutkan? Oleh sebab ini, oleh sebab itu, ini bercerita tentang kebenaran. Lalu kemudian ada yang lebih mengerikan daripada kau singgung masalah ekonomi. Oleh sebab itu jangan bicara ekonomi umat. Ketika video itu viral, judul videonya apa? Belanja ke warung muslim. Mereka marah, ini anti kebinekaan. Ini anti kebinekaan. Saya kemana-mana berjalan 3 orang. Saya orang Melayu, sahabat saya di sebelah kiri orang Minangkabau, dan sahabat saya yang di sebelah kanan orang Makassar. Lalu apakah saya anti kebinekaan? Mestinya saya mencari orang Melayu juga. Inilah tim yang paling kebinekaan. Kenapa Ustaz tidak cari tim non muslim? Nanti dia segan masuk masjid. Maka saya cari yang muslim. Ini anti kebinekaan. Apakah dia anti kebinekaan? Ketika dia kuliah di Mesir, dia menyewa rumah. Rumah yang dia sewa bukan rumah Mustafa. Rumah yang dia sewa bukan rumah Ahmad. Rumah yang dia sewa bukan rumah Muhammad. Rumah yang dia sewa, dia kontrak adalah rumah Baba Yosef Hana, yang agamanya Kristen Ortodok Koptik, yang dia sembah anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Dan mereka bertetangga dekat, hanya berpisah lantai saja. Di bawah rumah kontrakan saya, di atas rumah Baba Yosef Hana. Ketika Baba Yosef memanggil kami, ya beni anakku, rumah kontrakan harus aku naikkan karena aku terkena penyakit saratan. Saratan bahasa Inggrisnya cancer. Cancer orang kita menyebut kanker. Aku kena kanker anakku, maka sewa rumah harus aku naikkan. Lalu kami pun menjawab, Baba Yosef, kalau kau kena kanker, kami lebih hebat daripada kanker. Apa dia? Krisis moneter. $1 20.000 tahun 1998. Kalau engkau naikkan sewa rumah ini, kami pindah dari sini. Apa kata Baba Yosef Hana? Kalau begitu anakku, kau jangan pindah, kau tetap di sini. Sampai akhirnya saya selesai kuliah tahun 2002, barulah saya pulang. Dan Baba Yosef Hana tidak mengusir kami. Indahnya kebinekaan, indahnya keberaneka-ragaman. Saya tidak pernah mengambil golok parang panjang, pancung leher Baba Yosef Hana, karena dia berbeda akidah denganmu. Kalau ada Baba Yosef Hana hari ini, maka dia akan tersenyum menuduh, melihat orang yang menuduh ini orang anti kebinekaan. Mungkin Baba Yosef Hana akan berkata, aku bertetangga dengan dia hampir 4 tahun dan dia tidak pernah memotong leherku karena memang dia mengontrak rumahku. Gerakan belanja ke warung muslim. Mari belanja ke warung muslim. Ketika kau belanja kepada teman sebelah, tetangga sebelah, kau tak pernah main tawar. Kau tinggal ambil barang, lalu tidak kau tanya harganya, tinggal kau tanyakan saja langsung ke mesin. Kau tinggal cari barcode-nya. Tidak pernah kau tanya berapa modalnya. Tapi ketika kau beli ikan di tangan yang mulai keriput karena tua dan dimakan air,
Dia sisik ikan itu supaya laku, supaya pembelinya langsung memakan dan menggorengnya. Lalu kemudian ketika dia jual, hari mulai panas, jam 12 siang, ikan mulai agak berbau. Datang si penawar, berapa bu? 10.000. 2.000 ya? Kau menawar apa membunuh? Kenapa tidak kau ambil saja pisau itu, kau tusukkan ke lehernya sehingga dia mati? Apakah kau kaya gara-gara uang 3.000 itu? Apakah kau kaya gara-gara uang itu? Kita video itu diviralkan, lalu orang akan berkata, inilah anti kebinekaan. Aku bukan anti kebinekaan. Aku hanya ingin menghidupkan leher saudaraku yang akan menyuapkan uang 8.000 itu kepada anaknya yang akan pergi sekolah. Salahkah aku? Salahkah saya? Ustaz hari ini mah ceramah apa curhat? Menjadi muslim sejati tantangannya luar biasa. Ini baru bicara ekonomi. Belum kau buat mall yang besar. Belum lagi kau buat mall syariah. Belum lagi kau buat padang golf syariah. Orang sudah marah. Hanya baru sekedar mengajak orang membeli ikan 8.000, jangan ditawar 2.000. Hanya itu saja yang kau katakan. Ternyata menjadi muslim sejati. Lalu yang selamat itu apa? Yang paling enak santai sekarang itu apa? Marilah sabar. Marilah kita sabar. Judul kajian subuh kita ini adalah tolong hapus ini, buang kalimat ini. Lalu apa judulnya? Bersabar menerima musibah. Kalau motormu hilang, sabar. Anak gadismu dihamili orang, sabar. Istrimu dilarikan orang, sabar. Kau keluar dari masjid, sendalmu hilang, sabar. Tapi ketika itu terjadi pada dirimu, kaulah yang paling marah pertama. Lalu apa namanya engkau yang mengatakan sabar-sabar tapi kau tak sabar? Kau hanyalah munafik yang berbaju sabar. Innal munafiqin, orang munafik, fid darkil asfal, di keraknya neraka. Na'udzubillah.